kita lihat tadi ya. Seperti yang sempat dinotis sama Veljave, di mana ada 3 hero scaling dari Alter Ego. Apakah itu bakal membawa kemenangan? Kita akan lihat langsung Land of Dawn. Here we go, game pertama dari Best of 3 series antara Alter Ego melawan Genflix Aerowolf #IndoPride. Buat kamu pendukungnya Alter Ego juga boleh ya pakai #AlterChamps buat Alter Ego. Dan untuk Aerowolf adalah #RisingWolf. Ya, langsung aja diramaikan ya di kolom komentar kita. Ingat ya, tetap dukung semua tim Indonesia. Kamu pendukungnya Alter Ego atau Genflix, nggak apa-apa. Tapi saling mendukung ya, jangan sampai saling menghina. Udiel kali ini menerima damage yang cukup banyak, tapi masih mencoba untuk menghentikan dengan adanya Leo Murphy di sebelah sana. Lihat sebelah situ dengan adanya Starlight Pulse, 1 first blood. Berhasil di-snake sama seorang Udiel. Wow, permainan lumayan cukup agresif pembukaannya ya. Tadi dari Udiel mendapatkan poin pertamanya. Dan kali ini masih cukup kembali menjadi permainan yang tentram lagi. Tentram lagi. Karena ya pick off di awal aja memang masih cukup wajar ya. Benar, tadi mau digalakin sama tim Genflix kan, tapi memang kondisinya nggak begitu menyenangkan. Leo Murphy kali ini berada di lini paling depan lagi. Udiel mencoba untuk menemukan sedikit regen HP, tapi kayaknya harus balik terlebih dahulu. Starlight Pulse-nya masih belum cukup untuk memberikan HP yang dia inginkan. Tapi lihat sebelah sana Clay mencoba untuk dapetin level dengan lebih cepat karena dibutuhkan feeder Ice Cycle untuk melakukan peperangan nantinya. Esmeralda di sisi atas kali ini berhadapan dengan seorang lapu-lapu, bukan hero yang mudah untuk dihadapi ya. Karena dari seorang lapu-lapu sendiri memiliki kemampuan sustain yang cukup tinggi, ditambah dengan seorang lapu-lapu itu memiliki Bravest Fighter yang menurut aku bisa, yang cooldownnya tuh 15 detik yang menurut aku agak nggak masuk akal. Iya, cepet banget. Dan sedikit dorongan juga di area mid lane-nya kali ini. Leo Murphy masih bakal coba untuk diharas dan 4 orang dan langsung aja hilang di sana. Flame Storm juga dilakukan. Clay masih bisa flick out ke arah belakang ternyata. Yes, tapi Dinasmi akankah masih bisa untuk bertahan? Bertemu dengan Pahit, Sellyboy dan Udil. Dan sepertinya Sellyboy tidak ingin terlalu gegabah untuk mengganggu teman-teman dari tim Genflix Aerowolf. Dan Justice Blade dari seorang lapu-lapu. Dengan adanya cooldown yang cukup cepat juga di sini dari Justice Blade, cuma 8 detik bisa di-spam terus-terusan. Base damage juga cukup tinggi dengan 175. Masih cukup bagus dari Justice Blade. Tapi lihat Udil di sebelah situ masih mencoba untuk mundur. Belum memiliki level 4, tidak asing isi dari seorang Clay. Apa yang bakal terjadi di area tengah kali ini? Tapi Udil masih bisa untuk selamat. Wow, ini benar-benar kayak tarik ulur aja ya. Sama-sama ngeharas satu sama lain. Dan masih bisa di follow up dengan baik juga. Jadi sejauh ini walaupun mungkin ada indikasi-indikasi fight yang terjadi, tapi masih aman. Dan lihat mengenai 2 sasaran, langsung aja double kill oleh Brody-nya kali ini. Mars harus mundur sedikit. Yes, ini implosion yang bagus banget dibuka sama Leo Murphy tadi sebelumnya. Langsung di follow up juga Corosite strike dari seorang Sellyboy dan Torn apart memory langsung dapat double kill. Ini yang aku bahas tadi di dalam ban and pick face. Ketika menghadapi Brody, jangan sampai dapat setup deh, apalagi dari Leo Murphy. Itu bakal jadi salah satu malapetaka juga. Tapi Sellyboy hampir saja kehilangan tertolak dengan blender dari seorang Akai. Sayangnya tadi nggak nyampe. Nyaris aja ya, tadi aku udah deg-degan itu. Kita yang nonton aja deg-degan ya, apa dia gitu kan, aduh gimana ya. Lihat lagi udah mana dia sendirian, yang kecil-kecilan diambil orang. Tapi by the way, sejauh ini lihat dari Esmeralda bakal coba untuk ngekontrol area dari jungle-nya Genflix. Iya nih, kayaknya red buff-nya bakal diambil sama seorang Esmeralda seakan battle. Berdiam diri di sisi bawah kali ini berhadapi dengan teman-teman dari Alter Ego. Ahmad menerima damage yang cukup besar kali ini. Terlihat sebelah sana Rinasmi maju ke depan lagi. Mencoba mengincar karena Ahmad sendiri dengan memiliki Justice Blade. Jungle Warrior, Bravest Fighter. Mengunci karena Ahmad tempas Hongpei pun dikeluarkan dari seorang Link. Tapi lihat sebelah sana Implosion lagi. Karena 2, tidak ada follow up damage yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego. Lihat Udil mulai datang, mulai dipancing. Tasas apa yang bakal terjadi? Udil Cosmic Vision dibuka dengan ada Dark Chaos. Dinasmi bakal jadi makanan pertama untuk seorang Udil sendiri. Wow, benar-benar datang di saat yang tepat ya. Setidaknya dari Leo masih bisa bertahan dan menukar satu player juga dari Genflix Aerowolf kali ini. Ya, menukar tas-tasnya dengan 1 poin ya. Yang penting tas-tas dulu aja ya Leo Murphy ya. Tentu saja. 4-2 kali ini dengan 13.000 dipegang sama Alter Ego. 2.000 lebih unggul dibandingkan dengan Genflix Aerowolf. Yes, perbedaan 2 kill point juga untuk di early-nya
masih bisa disusul nanti dan Federasi bakal coba untuk dikeluarkan hanya untuk menyicil aja seorang Ahmad di sana. Well, tapi lihat Ahmad masih cukup percaya diri dalam landing juga tadi satu kali feeder Arsec saja terkena ke arah seorang Ahmad sendiri. Ahmad dengan rotasi yang cukup cepat dengan adanya Chronodes mampu membuat pergerakan yang cukup baik. Bergerak ke arah tengah, bergerak ke arah bawah. Dan kali ini Leo Murphy mulai dicicil dengan Curse of Flow dan juga Energy Impact. Tapi sudah tidak ada follow up lanjutan dari Genflix karena mereka sadar ini bukan waktunya mereka untuk mencoba mengincar ke arah hero-hero dari Alter Ego. Tentu, apalagi kalau misalnya kita lihat juga setup yang dimiliki dari Alter Ego bakal coba untuk mengganggu ya area jungle-nya. Di mana Fredo juga bakal coba untuk menjauhkan seorang brodinya yang bakal mencoba untuk mendapatkan turtle-nya. Kali ini lihat Hurricane Dash bakal coba dikeluarkan tapi tidak mengenai sasaran siapapun tadi, hanya untuk mundur aja. Yes, tapi lihat sebelah sana killing spree dan bahkan double kill untuk seorang Ahmad kali ini. Lihat shutdown berhasil dilakukan, Brody berhasil di take down, tapi apakah Mars masih bisa untuk selamat? Leo Murphy maju ke depan kali ini, dapat untuk mengincar ke sana. Tapi lihat sebelah sana Cosmic Vision, Darkening Kills, hilang sudah seorang naga dari Land of Dawn. Wow, naganya harus pulang dulu ke arah base ya, dan sementara di area blue buff-nya berhasil diamankan oleh seorang Ahmad kali ini. Betul sekali, dan sang kupu-kupu Lunox kali ini mencoba untuk dapetin item yang lebih lanjut lagi. Karena tadi pertama, dia langsung mendapatkan ke arah Clock of Destiny. Probability dia mengambil ke arah Necklace of Uranus cukup tinggi kalau menurut aku. Baru itu mungkin menyelesaikan Lightning Truncheon. Karena kalau kita lihat di situ ada Yuzal, di situ ada lapu-lapu yang regen HP-nya cukup besar dan harus dihalau dengan adanya Necklace of Uranus. Tapi lihat di sisi atas, Pai masih bisa berdansa sepertinya walaupun pandanya sudah melakukan Hurricane Dance. Yes, agak sedikit ini ya, terlalu dini nampaknya tadi ketika Hurricane dilakukan karena nggak ada follow up lain dan Polisarm dilakukan, tapi Link dengan atlet parkour masih bisa untuk pulang dulu. Betul, tapi Ahmad terkena stun dengan Curse of Crow dan juga Feeder Arsec. Tidak bisa kabur menjadi makanan untuk teman-teman dari Genflix Sarawak. 3 pasukan dari Alter Ego datang, mencoba untuk membalaskan dendamnya, tapi lihat Fredo masih bisa lompat dengan 1000 Pounder dan mencoba menyelamatkan diri. Yes, tapi di sisi lain ini menjadi distraksi yang bagus banget karena Battle ternyata diam-diam merayap di area bottom lane-nya, berhasil mendapatkan outer turret mereka yang pertama. Ditukarkan dengan turret di sisi atas dari seorang Esmeralda. 1 untuk 1, tapi ditotalkan. Di sini Alter Ego sudah mengambil 2 turret di tangan mereka. Dia sudah menemukan kondisi yang sangat luar biasa bagi Alter Ego sendiri. Tapi yang Genflix, sebenarnya kalau mereka mencoba untuk nge-pick off hero-hero seperti yang tadi mereka lakukan Ahmad, atau mungkin Pai yang selalu sendirian, itu bisa jadi chance yang cukup besar. Fredo Hurricane buka lagi, kali ini relasi cukup low, tapi lihat infosnya dilakukan oleh Leo Murphy. Dan berhasil di-burst down oleh seorang Silly Boy, mengincar karena Battle mencoba untuk kabur dengan adanya Tempest of Death, tapi tidak bisa. Dengan adanya Counter Strike dari seorang Silly Boy. Sakit banget ya, walaupun tadi mencoba untuk escape dan Federasi bakal dilakukan hanya untuk mengusir mundur aja, tapi lagi-lagi Yuzongnya di sini malah bisa terpick off. Iya, corrosive strike dari seorang Silly Boy ini menjadi poin penting juga. Setelah implosion mau kabur dengan flicker kayak mau apa kayak, tapi terkena stun dari corrosive strike itu gak akan bisa kabur gitu loh. Gak akan bisa pulang dan langsung bisa di burst down juga. Dari sebelah sana defensive mode dilakukan kali ini sama Farsha di Rush Strike, tapi turret di arah tengah berhasil diambil sedikit demi sedikit. Udil menyelesaikan itemnya Divine Glaive untuk mengasih magic penetration lebih ke arah teman-teman dari Genflix Sarawak. Yes, dan kalau misalnya kita lihat juga di sini perbedaan levelnya. Battle masih tertahan di, baru banget naik di level 10, tapi apa yang terjadi, lihat Hurricane Dash mengenai sasaran banyak banget, walaupun masih belum ada follow up yang dilakukan kembali. Dan harus kehilangan seorang Leo Murphy di sana ya. Waduh, Leo Murphy berhasil di take down, tapi Turtle juga berhasil dimakan sama seorang Babang Brody ya. Brody di tas. Tapi lihat sebelah sana di arah atas, Pai coba untuk mendekati ke arah seorang Battle, mencoba untuk mendapatkan poinnya, tapi kayaknya agak susah. Battle agak sedikit licin sih menurut aku. Dari tadi pergerakannya memang dia tercuri dari blue buff, dia tercuri dari red buff, tapi dia masih bisa untuk melakukan pergerakan yang sangat baik. Mobilitas dengan adanya Prince Poise dari seorang Link ini yang menjadi powernya dari Genflix. Mungkin Alter Ego menang secara team fight, tapi secara split push mungkin Genflix Sarawak masih punya chance. Nah itu dia ya, ini agak sedikit berbahaya juga tentunya, dan tapi kalau kita lihat damage yang dikeluarkan sakit banget. Bahkan harus kehilangan seorang Fredo di sana udah terpick off 4 kali loh. Betul, karena memang si kupu-kupu cantik ini, Lunox,
dia punya magic penetration tuh bisa nembusin HP bar dengan sangat cepat. Apalagi karat hero-hero tanky dari Genfix Herald sih. Dan kita lihat juga di area tengah kali ini Cosmic Vision dibuka, mencoba untuk clear wave dengan sangat cepat. Tapi lihat Sally Boy bakal berfokus ke arah turret saja. Teman-teman dari Genfix agak sedikit terkurung di dalam base ya, karena teman-teman dari Alternate itu benar-benar zoning outnya bagus banget. Yes, terhadap 3 lane sekaligus Betul. bahkan ya mereka bisa dikontrol habis-habisan. Di area jungle juga bisa mereka amankan juga, bahkan kali ini dari Fredo nampaknya bakal coba untuk mengeluarkan Hurricane Dance-nya terhadap Sally Boy. Bisa nggak bisa kemana-mana, harus dilangkah. Dan terus Fredo juga dikeluarkan, bahkan harus Ya. pulang. Dan kita lihat juga sebelah sana Mars masih mengunci di sini. Tapi masih ada Brilliant Supporter. Satu kali Darkening Chaos berhasil dapetin double kill untuk seorang Udil. Masih ada 3-4 hero bahkan dari sisi Alter Ego mencoba untuk mendekati base yang dimiliki sama Genfix Arrow. Bermain dengan sangat objektif di arah bawah, mendapatkan turret lagi. Akankah mereka berfokus untuk mendapatkan base secara langsung, atau justru mereka mencoba untuk membuka setup lebih baik lagi? Hurricane Dance mengacaukan pergerakan yang dimiliki sama Genfix Arrow dan juga Alter Ego. Kali ini Chrono Dash kanan kiri tidak ada minion sama sekali. Nyaris saja ya, tapi masih bakal coba untuk melakukan setup defensif juga tentunya dari teman-teman Genflix Arrow kali ini. Setidaknya tadi Lingnya bakal coba untuk melakukan split push tadi ya di Betul. area mid lane-nya, tapi tidak adanya minion, jadi harus kembali ke base untuk setidaknya membantu untuk setup defensif lagi, tapi masih bisa diamankan blue buff-nya oleh Clay. Betul. Tapi kan battle yang butuh blue buff-nya. Nah. That's the thing. That's the Benar. thing. Ini sampai mereka dipaksa seorang Clay untuk mendapatkan blue buff-nya supaya nggak terlalu banyak kehilangan objektif demi objektif. Ini jadi advantage balik lagi untuk teman-teman dari Alter Ego karena Link-nya bakal dikasih pressure yang cukup besar. Tugas Link di menit segini cuma bisa untuk melakukan split push, apalagi dengan item yang dimiliki Raptor Machete, Demon Hunter Sword, dan juga Endless Battle ya, lagi gerak ke arah Endless Battle. Tapi Clay, Cyclone Eye ke arah depan kali ini Wings by Wing mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi lihat seorang panda, seorang Fredo berada di sisi belakang. Saat Falling Starbone mengunci ke arah seorang Clay, Clay pun hilang kali ini. Oke, dan ini bakal sakit banget, tapi lihat di arah bottom, bisa di arah top lane bakal coba untuk lebih ke arah objektif lagi ya. Yap. Objektif lagi kali ini dilakukan dan dari seorang Pai pun masih mencoba untuk melakukan pergerakannya 103. Tapi memberikan impact yang cukup besar kali ini. Falling Star dilakukan ke arah depan. Implosion terus flicker. Lihat Tempest of Blade. Masih ada Blackmore Dragon mencoba mengunci ke arah seorang Brandon. Tapi Brandon tidak bisa berbuat banyak kali ini. Mars, Sinasmi, Battle is the last man standing. Tapi base-nya akan langsung didapatkan oleh Alter Ego di game pertama. Wow, what nice play ya. Tadi sebenarnya walaupun kita sempat lihat Sally Boy benar-benar dijadiin sasaran empuk banget tentunya. Tapi perlu kita lihat dengan ada Lunox dan juga Haris, damage-nya punya besar banget. Jadi nggak terlalu berpaku sama marksman-nya doang ya. Ya, ya. Tapi permainan sangat luar biasa ditunjukkan sama teman-teman dari Alter Ego sendiri, apalagi dari seorang Leon Murphy dengan naik heal-nya. Dia mampu untuk melakukan flicker